تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan untuk mengkaji kitab suci Al-Qur'an, kitab yang kita banggakan, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, sebagaimana janjinya Rasulullah dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 163. Sekarang masuk ayat 164 ya. Agak panjang ayatnya, maka malam hari ini kita hanya mengkaji satu ayat Bapak Ibu. Hanya ayat 164. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa اختلاف الليل والنهار
khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, membaca ayat ini hati-hati ya, karena mirip dengan surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini yang di surah Ali Imran. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ketukar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan النهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل dabbah. Ini dabbah dipanjangkan dulu baru masuk ke huruf ba yang bertasydid ya. Ini namanya mad lazim kilmi mutsaqqal ya. Banyak orang yang tidak atau belum tahu ya apa nama bacaannya, tapi mereka sudah bisa prakteknya. Intinya ilmu tajwid itu praktek ya. Dipanjangkan dulu dan baru masuk ke huruf ba tasydidnya. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات
as-samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Baik, banyak penghafal Quran ketika baca ayat ini ketuker dengan yang tadi, surah Ali Imran ayat berapa tadi? 160 ya. Tapi alhamdulillah panjenengan tidak pernah ketuker ya, karena tidak menghafal. Baik. Jadi dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mirip Bapak Ibu. Dulu ketika saya menghafal di pondok pesantren ya, sampai saya buat catatan khusus, jadi buku kecil ayat-ayat yang mirip. Saya punya cara dan strategi tersendiri untuk tidak ketuker ketika murojaah ya. Makanya jadi penghafal Quran itu tidak mudah ya, tidak mudah jadi penghafal Quran. Baik, satu ayat ini berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu, yang terbayang dalam benak kita adalah kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena banyak manusia yang tidak paham ayat ini, akhirnya ketika dia membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini dari orang lain, di dalam benaknya bukan kebesaran Allah yang terbayang, tapi yang lain-lain yang terbayang ya. Ini pentingnya tadabbur Al-Qur'anul Karim. Bagi Allah menceritakan kebesaran ya, menceritakan kehebatannya, menyebutkan kekuasaannya itu sangat penting ya. Ada faedah. Tujuannya adalah pertama supaya manusia mengagungkan Allah dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, supaya muncul perasaan takut dalam hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya kalau Allah menyebutkan atau menceritakan kekuasaannya. Tapi kalau manusia menceritakan kekuasaannya, menceritakan kehebatannya, ada faedah tidak? Nah, kadang ada, kadang tidak ada. Tapi lebih banyak tidak adanya, tidak ada faedahnya ya, justru membuat dia sombong. Tapi kadangkala Bapak Ibu, kita perlu menceritakan kehebatan kita kepada orang lain supaya kita tidak diremehkan ya. Apalagi secara postur panjenengan misalnya kecil ya, seperti saya ini. Saya kadang perlu menceritakan kehebatan saya kepada jemaah supaya jemaah tidak meremehkan saya ya. Baik. Dalam ayat ini Bapak Ibu ada 7 tanda kebesaran Allah yang disebutkan ya. Jadi ada 7 yang harus kita bayangkan ketika membaca ayat ini adalah 7 kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Berarti tanda kebesaran Allah yang pertama dalam ayat ini adalah penciptaan langit dan bumi. Apa tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit? Tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit apa? Yang pertama, langit itu tinggi, luas, tanpa tiang. Ini disebut oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit bighairi 'amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, yang kalian lihat. Kalian lihat kata Allah, aku menciptakan langit tanpa tiang. Kalau saya membuat rumah 3 lantai ya, luas 3 lantai tanpa tiang, apa yang akan dikatakan oleh orang tentang rumah saya? Orang akan berkata, wah
Luar biasa ini. Bangun rumah 3 lantai luas tanpa tiang. Tapi kan susah. Kalau mungkin bertahan tapi tidak bertahan lama, jemaah rahimakumullah. Nah, sedangkan Allah membangun langit, meninggikan langit, meluaskan langit bukan 3 tingkat. Berapa tingkat? Ada 7. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah yang menciptakan langit sab'a samawat tibaqa, 7 tingkat, 7 lapis, ya. Ditambah lagi langit itu banyak sekali penghuninya Bapak Ibu. Bahkan ahlus sama dibandingkan dengan ahlul ardi, penghuni bumi, itu jauh lebih banyak ahlus sama, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa di langit itu tidak ada tempat yang kosong. Semuanya terisi. Ya, kalau di bumi ini kan masih banyak tempat yang kosong. Nah, walaupun banyak sekali penduduknya, tapi dengan kehebatan dan kebesaran Allah, langit itu tidak roboh. Ya. Kalau panjenengan bangun rumah 3 tingkat, lalu di tingkat yang kedua atau yang ketiga dipenuhi oleh banyak orang, nah, bisa jadi lama-kelamaan rumah itu akan roboh. Nah, inilah kehebatan Allah, kebesaran Allah pada penciptaan langit, ya. Kemudian yang kedua, tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit adalah luas, indah, dan tidak ada retak sedikit pun, apalagi bocor, tidak ada, ya. Sehebat-hebatnya manusia membangun atap, ya, ada masanya atap itu akan retak, bocor, ya, kemudian sudah tidak indah lagi. Nah, sedangkan langit, ya, dari mulai diciptakan oleh Allah sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti penghujungnya, langit itu luas, indah. Kenapa langit itu indah, ya? Ya karena di langit Allah menciptakan matahari, di langit Allah menciptakan bintang-bintang, di langit Allah menciptakan bulan, ya. Kemudian tidak ada retak. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah Qaf ayat yang ke-6. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah manusia itu memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit itu, kata Allah. Wa zayyanaha, dan kami menghiasi langit itu. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada lubang, tidak ada retak sedikit pun, ya. Ini hebatnya Allah. Tinggi, luas, indah tanpa tiang. Kalau kita masuk kepada bangunan yang luas, tinggi, apa yang paling banyak kita temukan Bapak Ibu? Tiang. Panjenengan masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu yang paling banyak panjenengan lihat kan tiang, ya. Kemudian penciptaan bumi, ya, penciptaan bumi ini juga terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kebesaran Allah pada penciptaan bumi? Yang pertama, bumi dijadikan terhampar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun sebenarnya bumi ini kan bentuknya bulat, ya toh. Tapi untuk manusia bumi ini dijadikan terhampar. Sebagaimana firman-Nya di surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi dan Allah menjadikan gunung, sungai-sungai di dalam bumi itu. Nah, maka ketika kita merasa bumi ini terhampar, itu bagian daripada rahmat Allah, ya. Kemudian di bumi Allah menciptakan segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Ada tanam-tanaman, ada hewan, ya, ada harta di dalam bumi, emas, perak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah,
Allah membuat bumi ini jinak untuk manusia. Padahal bumi ini kan sebagaimana yang dulu kita pernah pelajari di awal-awal Al-Baqarah, bahwa bumi ini perputarannya sangat cepat, ya, 1000 mil per jam. Tapi Allah membuat bumi ini jinak untuk ditempati oleh manusia. Ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi dhalulan, jinak. Dhalul itu binatang liar yang menjadi jinak. Nah, seperti misalnya singa, ya, kemudian menjadi jinak, itu namanya dhalul. Bumi ini sebenarnya liar, perputarannya sangat cepat, tapi Allah membuat bumi ini menjadi jinak untuk manusia. Famshu fi manakibiha. Kamu berjalan di bagian manapun pada bumi ini, kata Allah, kamu tidak akan jatuh. Wa kulu mir rizki. Makanlah sebagian rizki yang Allah berikan di muka bumi. Kata Allah, kamu berjalanlah di muka bumi ini, makanlah, carilah apa yang bisa kamu cari, apa yang bisa kamu dapatkan di muka bumi ini. Ya, ada orang Kalimantan datang ke Malang, ada yang dari Malang datang ke Kalimantan. Itu bagian daripada sunnatullah. Kemudian di ujung ayat Allah mengingatkan wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kalian akan kembali. Silahkan kalian bertebaran, silahkan kalian mencari rizki, kata Allah. Tapi ingat, kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita tidak terlena dengan nikmat dunia, dengan kemewahan yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, Allah ingatkan di ujung ayat wa ilaihin nusyur. Kepada Allah manusia itu akan kembali. Itulah tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, ya, waqtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan siang. Kenapa malam yang disebutkan terlebih dahulu? Kenapa tidak waqtilafin nahari wal lail? Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya, bahwa dalam Quran itu ketika Allah menyebut siang dan malam, pertama yang disebut adalah malam. Tapi kita nyebutnya siang dulu atau malam dulu? Siang, ya. Siang dan malam aku berjuang untukmu, bukan malam dan siang. Nah, padahal kalau kita ingin ngikutin bagaimana cara Allah menyebutkan urutan antara siang dan malam, terlebih dahulu Allah menyebutkan malam. Nah, karena malam itu waktunya lebih mulia dibandingkan siang, ya. 24 jam, Bapak Ibu, Allah memilih waktu yang sangat utama. Saking utamanya waktu itu sampai Allah turun ke langit dunia untuk mencari hambanya. Itu adanya di siang hari apa malam hari? Malam, di sepertiga malam, ya. Nabi Isra di waktu malam, ya. Kemudian wahyu turun kepada Nabi juga di waktu malam, ya. Maka yang disebut pertama adalah malam. Pergantian malam dan siang itu bagian daripada tanda kehebatan Allah. Makanya ketika datang waktu malam, yang harus kita rasakan adalah kebesaran Allah, ya. Tapi kayaknya jarang kita merasakan itu, ya. Kalau panjenengan ada di waktu malam, yang panjenengan rasakan apa? Misalnya waktu maghrib udah tiba, yang panjenengan rasakan apa? Ngantuk. Bukan kebesaran Allah, tapi ngantuk yang dirasakan, ya. Kalau udah tiba waktu siang, apa yang dirasakan? Lapar, ya. Jadi kita ini masih belum menjadi orang beriman yang sesungguhnya, ya. Kemudian di surah Fussilat ayat 37 Allah menyatakan wa min ayatihil lailu wan nahar. Termasuk tanda kehebatan Allah, kebesaran Allah adalah malam dan siang.
ya. Tidak ada manusia yang mampu mendatangkan malam dan tidak ada manusia yang mampu mendatangkan siang, ya. Kalau dia ingin waktu siang itu panjang karena dia punya acara, tidak akan bisa. Sehebat apapun dia, sekuat apapun, tidak akan bisa menahan waktu siang untuk panjang, ya. Sebaliknya kalau dia ingin waktu malam itu panjang, ya, karena dia punya acara atau dia punya pekerjaan. Kalau malam hari laris banget, ya, jualannya, dia pengen waktu malam itu panjang. Dia pengen misalnya malam minggu panjang. Kan biasanya orang jualan kalau malam minggu itu kan laris luar biasa, ya. Pengen panjang tidak bisa. Sekuat apapun doanya, ya, sekuat apapun kehebatannya, tidak akan bisa mendatangkan waktu malam dan tidak akan bisa mendatangkan waktu siang. Yang bisa mendatangkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika Nabi membaca surah Ali Imran ayat 190, ya. Ayat 190 Nabi itu nangis. Ini ayat sering dihafalin, sering didengerin, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lanjutannya apa? Alladzina yadhkuruna Allaha. Masya Allah, hafiz Quran semua di sini, ya. Hafiz Quran surah Ali Imran. Nah, dikatakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini wanita yang paling sering melihat Rasulullah sholat malam, ya, dibandingkan istri-istri Nabi yang lain, ya. Karena Nabi waktunya memang lebih banyak dengan Aisyah, ya. Nabi itu punya istri berapa? 12, bukan satu, ya. 12 istri Nabi. Itu semuanya beda rumah, Bapak Ibu. Ini sunnah, ya. Kalau panjenengan bapak-bapak ingin nikah lagi, usahakan rumah udah siap untuk istri yang kedua. Nah, Nabi paling sering dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di akhir hayatnya Nabi ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menurut saya wanita yang paling sering melihat Rasulullah bangun malam, ya. Aisyah bercerita ketika turunnya ayat ini, yakni surah apa tadi? Ali Imran ayat 190 itu sampai ayat sampai ayat terakhir, Bapak Ibu. Ada 10 ayat, ya. Ketika 10 ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung bangun, ya, berdiri, maksudnya berdiri yusolli untuk sholat malam, ya. Mungkin beliau diturunkan ayat ini mungkin setelah Isya atau ketika bangun dari tidurnya, lalu malaikat Jibril datang menurunkan surah Ali Imran ayat 190 sampai 200, ya. Maka Nabi langsung bergegas melaksanakan sholat malam, ya. Aisyah melihat bahwa Nabi menangis di dalam sholat malamnya. Nah, habis sholat Nabi berdoa, nangis lagi Nabi itu, ya. Yang dibaca oleh Nabi dalam sholat malamnya ini. Jadi yang bikin Nabi nangis itu, ya, ketika beliau baca ayat-ayat ini di dalam sholat malam. Makanya sebagian ulama menganjurkan untuk meniru Nabi ketika sholat malam, ya. Nah, salah satu ayat yang dibaca adalah Ali Imran 190 sampai 200. Panjenengan hafal sampai ayat berapa? Sampai 194, ya. Sampai innaka la tukhliful mi'ad. Nah, usahakan hafalannya sampai ayat 200. Tambah hafalannya. Nggih Pak Sigit. Tambah. Mumpung masih hidup, ya, hafalan Quran. Berapapun yang panjenengan dapat, maka panjenengan akan diperintahkan oleh malaikat nanti untuk membaca dan naik ke surga yang paling tinggi membacakan ayat yang panjenengan hafalkan di dunia. Ya, Ustadz saya hafal kulhu, yang dibaca hanya kulhu. Orang ketawa, oh itu saya hafal, kata orang. Baik.
semakin banyak hafalannya, semakin tinggi tingkatan syurganya. Kata Allah, naiklah engkau warattil, dan bacalah ayat yang kamu baca, yang kamu hafal ketika di dunia. Baik. Nabi SAW menangis ketika baca ayat ini dalam sholat malam ya. Sampai beliau selesai sholat, beliau tetap menangis sambil berdoa kepada Allah. Nah, kemudian mendekati waktu subuh, Bapak Ibu, Bilal datang. Bilal datang ngasih tahu ke Rasulullah bahwa akan dikomandangkan azan. Nanti ketika azan sudah selesai, beberapa waktu kemudian Bilal datang lagi untuk ngingetin bahwa akan iqomah, kan gitu. Nah, biasanya Bilal itu ngasih tahu ke Rasulullah kalau jemaah udah banyak. Maka Bilal istilahnya berkata dari balik jendelanya Rasulullah, beliau berkata, as-salatu ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Rasulullah keluar, ya, baru iqomah. Makanya kadang Nabi itu untuk sholat subuh ya, Nabi itu kadang keluarnya lama ya, karena belum dipanggil sama Bilal. Sebab jamaahnya belum banyak yang datang. Nunggu jamaah banyak datang, baru Bilal memanggil atau ngasih kode ke Rasulullah. Nah, ada hadis menyebutkan bahwa Nabi itu pernah sholat subuh di waktu asfar. Asfar itu tanah udah kelihatan. Ya, makanya dalam mazhab Hanafi, sholat subuh yang paling utama itu adalah waktu asfar. Waktu subuh masih ada, tapi tanah udah kelihatan. Kira-kira jam berapa itu? Jam 5. Kan sekarang adanya jam 4 lewat ya, lewat sedikit. Nah, itu berarti waktu asfarnya sekitar jam 5. Itu afdol dalam mazhab Hanafi ya. Tapi dalam pendapat jumhur ulama, yang afdol adalah di awal waktu ya. Nah, ketika itu Bilal melihat Rasulullah SAW menangis ya. Jadi ketika Nabi keluar untuk sholat subuh, Bilal melihat Nabi menangis ya. Bilal berkata, ya Rasulullah, kenapa panjenengan masih menangis? Bukankah panjenengan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang? Panjenengan belum buat dosa, sudah dijamin oleh Allah akan diampuni jika buat dosa di masa yang akan datang. Lalu Nabi SAW berkata, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menurunkan kepadaku malam hari ini satu ayat. Nah, Allah telah menurunkan kepadaku malam hari ini ayat. Nabi membacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, kalau kita melihat dan memperhatikan percakapan daripada Nabi kepada Bilal bin Rabah ini, sepertinya ayat ini turun ketika Nabi sholat, Bapak Ibu ya, ketika Nabi sholat. Tapi pendapat lain mengatakan turunnya sebelum Nabi sholat malam. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Bilal, wailun, celaka, liman qara'aha walam yatafakkar fiha, celaka orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi mengatakan celaka, rugi ya, orang yang membaca ayat di surah Ali Imran ayat 190, termasuk juga di surah Al-Baqarah ayat 164 yang kita pelajari malam hari ini, tapi tidak ada tafakkur tentang ciptaan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika kita baca ayat-ayat seperti di surah Al-Baqarah ayat 164 ini, Bapak Ibu, berusaha untuk membayangkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehebatan Allah yang ketiga adalah wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia.
Jadi kapal terapung ya, tidak tenggelam itu bukan karena kapalnya canggih ya, tapi karena kehebatan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab kalau kita mengatakan itu karena kapalnya canggih, ada tidak kapal yang canggih kemudian tenggelam? Ada. Kapal apa? Hafal semua kapal ini. Kapal Titanic ya, itu kurang canggih apa, kurang hebat apa pembuatannya ya, tapi karena Allah berkehendak kapal itu tenggelam hadirin ya. Tapi ada kapal ya yang mungkin secara kekuatan, kehebatannya tidak seberapa karena ketika membuatnya bukan menggunakan alat yang canggih, tapi selamat ya, walaupun banjir bandang, ombak setinggi gunung. Kapalnya siapa? Kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, dibangun dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan sendiri ya. Kemudian dan beliau membangunnya sendiri, membuatnya sendiri dengan bimbingan Allah SWT. Tapi karena Allah berkehendak kapal itu tidak tenggelam ketika terjadi banjir bandang ya, maka selamat Nabi Nuh dan kaumnya di dalam kapal ya. Makanya ketika kapal berlayar di atas lautan ya, dengan tenang, tidak terombang-ambing, kemudian tidak tenggelam, itu semua karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bima yanfa'un nas, kapal itu berlayar membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, bawa ikan ya, bawa barang-barang, bawa sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian kebesaran Allah dalam ayat ini yang keempat, Allah menurunkan hujan. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma, dan Allah menurunkan dari langit mimma'in, hujan ya. Allah menurunkan air dari langit. Dan padahal di langit itu kan tidak ada keran, tapi volume hujan itu bisa berubah-ubah volumenya. Kadang gerimis kecil, kadang gerimis besar, kadang hujan tidak lebat, tapi kadang hujan lebat ya. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menurunkan hujan atau menahan hujan kecuali Allah. Jadi jangan percaya sama pawang hujan. Yang percaya sama pawang hujan berarti syirik ya. Siapa yang di sini yang masih percaya pawang hujan itu? Ada enggak di sini? Coba angkat tangan. Enggak ngaku ya. Kalau di Kalimantan masih ngetren itu Bapak Ibu. Karena kalau di Jawa mungkin enggak terlalu lah ya. Karena di Jawa ini musimnya kalau udah kelihatan ya. Jadi kalau musim hujan enggak terlalu lama lah musim hujannya. Lebih banyak musim kemaraunya kalau saya perhatikan di Jawa. Sedangkan di Kalimantan itu enggak bisa dibaca, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas begitu. Nah, sehingga ketika orang-orang Kalimantan itu buat acara, biasanya mereka yang masih percaya yang begitu akan mengundang pawang hujan ya. Nah, dengan keyakinan pawang itu bisa menahan hujan ya. Padahal yang bisa menahan hujan atau menurunkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan supaya panjenengan ketika buat acara tidak hujan. Amalannya adalah buatlah acara di musim kemarau. Jangan buat acara di musim hujan. Kalau panjenengan buat acara di musim hujan, mau amalan berapapun ya, pawang hujannya 1000 sekalipun, tetap kemungkinan besar akan hujan. Hujan itu rahmat Allah ya. Bahkan kalau pernikahan turun hujan, itu kata orang-orang ya, bukan kata Al-Quran atau hadis, itu akan diberkahi, kemudian akan banyak rezekinya. Tapi itu mitos ya. Bagaimana sikap seorang muslim ketika turun hujan? Jadi ada adab-adabnya Bapak Ibu. Ketika hujan turun itu kita diajarkan adab-adabnya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama,
merasakan dan tafakkur kekuasaan dan kehebatan Allah serta kasih sayang Allah kepada makhluknya dengan turun hujan itu. Ya. Kemudian yang kedua, jadi hujan ini kan bagian daripada rahmat Allah, terutama bagi para petani ya, petani tebu, petani jeruk ya. Mereka tidak perlu repot-repot mengangkut air atau memompa air. Dengan rahmat Allah mereka dapat pengairan gratis ya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah. Ketika turun hujan bersyukur dengan cara berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kalau hujannya lebat tidak berhenti-berhenti, doanya dirubah. Nah, doanya dirubah. Apa doanya? Allahumma hawalaina la alaina. Itu kan ceritanya ada sahabat datang ke Rasul ketika Rasul sedang khutbah. Dia langsung nyeletuk, ya Rasul, udah lama tidak hujan nih, doakan supaya hujan. Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Nabi menyebut doa itu 3 kali. Sunnah kalau darurat, doa itu sunnah disebut sampai 3 kali. Ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah sembuhkan penyakitku. Sunnah ya. Maka langsung mendung Bapak Ibu, hujan dan tidak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, sahabat yang awalnya minta agar turun hujan, dia datang kepada Nabi minta agar berdoa supaya hujan berhenti ya. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujan di sekitar kami aja yang belum hujan. La alaina, jangan ke atas kami. Nah, langsung hujan berhenti. Ini Nabi yang berdoa ya. Nah, kalau hujannya udah reda, apa doanya? Hah? Andalan kita ini bismillah sama alhamdulillah ya, andalan ini. Nah, kalau hujan udah reda Bapak Ibu, alhamdulillah bifadlillahi mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan kepada kami dengan karunia dan rahmatnya. Bukan karena dukun, bukan karena ilmu nujum hujan ini turun, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Nah, sunnah ketika hujan sudah reda, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa ya ketika turun hujan. Karena doa yang mustajab itu ada 3 kondisi. Yang pertama, ketika bertemunya 2 pasukan muslim dan kafir. Kemudian ketika sholat akan dilaksanakan, berarti antara adzan dan iqamah. Wa nuzulil ghaith, dan ketika turun hujan. Baik. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika turun hujan ya. Maka ketika turun hujan kita rasakan kehebatan Allah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian yang kelima, tanda kebesaran Allah dalam ayat ini, Allah dengan hujan itu menghidupkan tanah, menumbuhkan tanam-tanaman ya. Tumbuhlah pohon ini, tumbuhlah tanaman ini. Padahal kalau kita korek ya, kita gali, ada tidak pohonnya di dalam itu? Tidak ada. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, Allah menciptakan berbagai macam binatang hewan di muka bumi. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan Allah mengembangkan, memperbanyak fiha di dalam bumi, min kulli dabbah, setiap binatang yang melata, termasuk manusia ini termasuk dabbah ya. Yang binatang itu dapat dimakan oleh manusia, dapat digunakan sebagai kendaraan oleh manusia ya. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ke berapa? Yang ketujuh. Wa tasrifir riyah was sahab. Allah berkuasa menjalankan atau menggerakkan angin, was sahab, dan awan.
Maka ketika kita merasa ada angin yang berhembus, kita harus merasakan kehebatan Allah. Kalau angin itu kencang banget, Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan atau kejelekan angin ini. Ya. Was-sahab, Allah juga berkuasa untuk menggerakkan awan, ya. Angin Allah datangkan untuk menggerakkan awan. Al-musakhkhari bainas sama'i wal ard. Yang awan itu berjalan bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ini 7 tanda kebesaran Allah. Nah, Allah menyatakan la ayat, di dalam 7 perkara itu, la ayat, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kehebatan Allah bagi siapa? Liqaumi ya'qilun, bagi orang yang berakal. Jadi Al-Quran ini akan dijadikan pelajaran hanya bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, siapa yang membaca ayat ini lalu dia ingat akan kebesaran Allah SWT, berarti dia orang yang berakal, ya, orang yang pintar, orang yang punya akal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.